Minggu depan ialah Kopen terakhir berkenaan dengan dalam siri ini konten faith. Ini ialah untuk menjelaskan, kita cuba menjelaskan iman kami, menjelaskan kepercayaan kami, supaya kita bukan untuk berdebat, tapi untuk menjelaskan apa yang kita percaya, supaya orang lain dan kawan kami juga mengenal kepercayaan kami. Dan pagi ini saya ingin kongsikan berkenaan gereja. Saya tidak tahu ini ngam-ngam juga terkena dalam bekas, terkena dalam berita juga. Walaupun ini sedang direkam, ini bukan untuk menziarahi gereja, tapi dalam khotbah ini ialah berkenaan gereja. Sebab saya tidak tahu, adakah kita pernah ditanya atau tidak, mengapa begitu banyak gereja? Mengapa begitu banyak aliran gerejanya? Ada pernah kawan tanya atau tidak? Dan sebab mereka melihat kamu orang Kristen, tapi mengapa berlainan gereja juga? Ada gereja ini, gereja itu, dan di Labuan saja kami ada 12 kah? 11-12 gereja di sini. Padahal kecil saja, mengapa ada banyak? Jadi kadang-kadang mereka tidak faham mengapa begitu banyak gereja. Mereka terfikir pula, arah perbalahan kah? Ada kisah yang disebabkan tidak dapat persetujuan kah ataupun berpalang, jadi gereja ini berpecah atau tidak. Jadi ada juga salah faham. Jadi kalau ada kawan-kawan yang kami tanya soalan sedemikian, saya rasa ini peluang yang terbaik untuk menjelaskan apa itu gereja, mengapa begitu banyak gereja yang kami ada. Jadi tajuk pada pagi ini ialah satu gereja Katolik. Nah, satu gereja Katolik ini kami bukan katakan jiran kami Roma Katolik. Katolik ialah satu perkataan, ialah universal. Secara satu dunia universal. Satu gereja. Itu ialah maksud Katolik. Jadi kami satu gereja Katolik. Jadi dalam dunia banyak gereja, memang banyak gereja. Bukan saja banyak gereja, kami juga ada gereja yang benar, ada gereja yang palsu. Jadi disebabkan banyak percangkahan ini ataupun banyak semua ini wujudkan satu salah paham. Jadi pagi ini baik kami mengenal sedikit, sekurang-kurangnya saya harap selepas khotbah ini kami ada keyakinan sedikit untuk menjelaskan hal ini dan juga memperkenalkan gereja kamu, memperkenalkan gereja Anglican lah. Jadi apa itu gereja? Jadi pada asasnya memang kalau kita masuk dalam doktrin ke teologi ke, memang tidak boleh habis lah dalam satu khotbah ini. Tapi saya ingin fokus dalam satu ayat firman Tuhan. Satu ayat di sini, apa itu gereja? Apa peranan gereja? Mengapa gereja itu? Apa peranan? Apa peranan kewujudan gereja ini? Jadi firman Tuhan yang kita bacakan tadi, Efesus pasal 3 ini ayat yang ke-10. Saya ingin kita bacakan ayat ini, sebab ini ayat sangat-sangat penting untuk mengenal apa itu gereja, apa peranan gereja itu. Jadi ayat 10, mari kita baca bersama-sama. 1, 2. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah dan penguasa di surga. Mana perkataan gereja? Tidak ada mah. Tapi kalau kita mengenal dalam segi bahasa Yunani, jemaat itu
Bahasa Yunani itu ialah ekklesia. Dan ekklesia ini boleh juga ditafsir bermaksud gereja. Jadi gereja itu ialah jemaat. Jadi dalam translasi yang lain, walaupun di bahasa Inggris juga tertulis the church. Through the church, melalui oleh jemaat, oleh gereja. Untuk apa? Apa peranannya? Apa keinginan Tuhan melalui gereja? Apa yang dia harus buat? Di sini ayat sini katakan diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah. Kepada siapa? Kepada semua pemerintah-pemerintah, kepada semua penguasa-penguasa, bermaksud semua orang lah. Jadi kewujudan gereja ini yang pertama ialah untuk apa? Memberitakan hikmat Allah, memberitakan siapa ialah Allah, memberitakan siapa itu Tuhan Yesus. Itu melalui gereja supaya orang lain dapat mengenal Tuhan Yesus. Orang lain dapat mengenal siapa Tuhan Allah. Jadi itu yang pertama kita harus mengenal, itu peranan gereja. Kamu dan saya bukan gereja satu bangunan, tapi jemaat kamu dan saya ialah gereja. Dan peranan ini ialah untuk memberitakan siapa Tuhan, siapa Tuhan Allah kami. Jadi kalau kita katakan kita harus memberitakan siapa Tuhan Allah kami, jadi yang sangat penting itu ialah kita mau memberitakan, mengajar, ajaran benar lah. Mengajar siapa itu Tuhan Yesus. Jadi dua perkara yang sangat penting untuk membedakan ataupun memisahkan ataupun mengenal mana satu gereja benar, mana satu gereja palsu, ataupun dia benar. Secara umum harus ada dua perkara. Dua perkara yang pertama itu ialah ortodoksi. Ortodoksi ialah berkaitan dengan ajaran yang benar, kepercayaan yang benar. Nah, memang ada banyak ajaran-ajaran kami sepanjang tahun kita mengenal, kami mengajar. Tapi kalau kita hanya ingin mengatakan secara umum, kalau secara umum ada tiga perkara yang kita tidak boleh nafikan. Sebab kita katakan mengajar siapa Tuhan Allah, siapa Tuhan Yesus. Jadi yang tiga perkara ini harus dan mesti ada. Kalau antara satu itu ajarannya dia berapa benar, adapun terpesong sedikit, jadi kita harus berhati-hati. Jadi ajaran pertama itu ialah apa? Apa itu ortodoks yang pertama? Pertama itu ialah Allah Tritunggal. Kepercayaan kami ialah kepada Allah Tritunggal. Dan minggu yang sebelum ini memang sudah kita ajarkan Yesus itu ialah antara satu Allah Tritunggal. Kita percaya dalam satu Allah yang Tritunggal, tiga, tapi satu. Bukan tiga dalam satu, tiga, tapi satu. Ya, memang satu ajaran yang susah untuk kita memahami, tapi itu ialah ajaran doktrin yang kita harus percaya. Dan Yesus ialah antara satunya. Dia sepenuhnya Allah, dan dia juga sepenuhnya manusia. Jadi ini ialah ajaran yang pertama yang kita harus ada sebagai gereja yang benar. Ajaran kedua itu ialah apa? Ia berkaitan dengan firman Tuhan. Kitab yang kita tahu ini ialah kitab suci. Di mana kitab ini ialah saya lupa baca dalam bahasa inspired, diilhamkan, diilham oleh Allah. Walaupun penulis ini ialah manusia seperti kamu dan saya, dia ada bezanya, kita orang berdosa. Tapi pada masa itu mereka diilhamkan, mereka dalam bimbingan Roh Kudus untuk menulis kitab ini, surat ini, ajaran ini, supaya kita dapat mengenal siapa Tuhan Allah, siapa Yesus, ajaran-ajaran dari Tuhan, supaya iman kami dapat ditemukan. Jadi disebabkan mereka dalam pimpinan Roh Kudus, kami percaya kitab suci ini ialah
firman Tuhan sendiri. Jadi kitab suci yang kita ada ini ialah firman Tuhan. Dan kita percaya inilah firman yang mempunyai kekuasaan ataupun authority, kuasa atas segala-galanya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ialah keselamatan. Keselamatan hanya melalui apa? Kasih karunia. Yesus telah menjelma menjadi manusia, disalibkan, mati untuk dosa kami, menerusi pengampunan ini kita diselamatkan. Kita dibagi, boleh dikatakan, dikurniakan keselamatan. Bukan atas sebab kami usahakan, bukan atas siapa yang kami ini, tapi atas kasih karunia. Jadi tiga perkara ini secara umumnya. Kalau antara gereja-gereja lain ataupun persatuan-persatuan yang mengajar kurang, ada satu bahagian kurang tepat dari tiga bahagian ini kan, kita harus berhati-hati sudah. Okay. Dan memang pada masa ini memang banyak yang mengajarkan, mereka ajar siapa Yesus, tapi mereka tidak mau mengenal Yesus itu sepenuh manusia, ataupun mereka tidak mau mengenal Yesus itu sepenuh Tuhan. Jadi ini ada perbedaan sudah. Okay. Dan gereja yang mengajar ajaran seperti ini, kita harus ada hikmat lah, mengenal dan berjaga-jaga sama ada gereja ini benar atau tidak. Itu ialah ajaran benarlah ortodoksi. Kita mesti sekurang-kurangnya tiga inilah tiada percanggahan. Okay. Selain daripada kepercayaan yang benar, kepercayaan dalam praktis juga harus benar. Ortopraksi, praktik itu bermaksud apa yang kita buat dalam gereja haruslah benar. Kita tidak boleh sembarangan. Apa yang kita mau praktiskan, kita boleh praktikkan di dalam gereja. Apa yang kita mau kita buat di gereja, dia boleh. Kita mau mengenal setiap karya yang kita buat mesti sahih, mesti sah, mesti benar dari firman Tuhan. Jadi supaya melalui praktis-praktis semua ini, orang jemaat dapat dibimbing untuk mengenal siapa Tuhan Yesus. Jadi setiap karya yang kami buat di sini ialah untuk menolong jemaat mengenal siapa Tuhan Yesus. Okay. Jadi dalam gereja, saya tahu kalau kita melihat dalam gereja ini, ini boleh katakan satu kebaktian yang sangat kontemporer lah. Kami bukan seperti ada bangunan gereja yang tradisi. Okay. Dan kami buat dalam kadang-kadang kita ada liturgi, kami juga ada liturgi lah. Mengapa kita buat liturgi? Sebab liturgi ini dapat membimbing kami untuk memuji Tuhan, untuk mengenal Tuhan Yesus dalam pengakuan Naisin. Salah satunya mengapa kita ada perjamuan suci ialah untuk mendorong dan mengingati jemaat berkaitan dengan Yesus. Jadi setiap gereja ada cara berlainan yang mereka buat untuk menolong jemaat mereka mengingati Yesus, mendekati Yesus. Jadi bukan semua gereja praktiskan praktis yang sama. Jadi kalau kita pergi ke gereja lain, mungkin ada gereja lain yang mereka berdoa dalam bahasa roh selalu ataupun lebih kerap. Mungkin cara itu mereka mengenal dan mendekati Tuhan dengan lebih baik. Jadi tidak boleh kita katakan ini dia benar, dia boleh, mesti ada pengakuan Naisin.
Jadi jangan kita terlalu cepat untuk menghukum dulu lah, ataupun menentukan. Sebab ini ya praktis. Kita harus mengenal praktis ini. Tujuan utamanya ialah supaya jemaat dapat mengenal Tuhan Yesus. Jadi kita buat semua ini supaya kita dapat mengenal Tuhan Yesus. Nanti gereja Anglican kami juga ada beberapa yang kita buat ini dalam tradisi. Boleh kita masih buat walaupun ya tradisi, tapi ini dapat membantu kami untuk mengenal siapa Tuhan Yesus. Jadi mungkin disebabkan itu perbezaan kita melakukan gereja. Mungkin disebabkan itu kami ada banyak gereja. Di Labuan ada 12 gereja. Kalau bukan Labuan, di sana banyak aliran, bukan hanya gereja tapi aliran berlainan. Jadi yang penting ialah ortodoksi mereka, ajaran mereka, dan ortopraksi mereka, dan cara mereka jalankan. Gereja itu pada akhirnya apa tujuan utama? Tujuan utama seperti tadi kita bacakan dalam ayat 10, melalui jemaat, melalui gereja, mereka mengenal hikmat Allah. Mereka mengenal siapa Tuhan Yesus. Jadi itu ialah gereja. Jadi itu ialah gereja. Jadi ambil kesempatan ini untuk menjelaskan, memperkenalkan gereja Anglican. Kita semua saya harap kamu mengenal lah, kamu di gereja Anglican kan? Tak ada orang jawab, kamu tahu kamu di gereja Anglican? Amen? Ya ini senang sikit sudah. Saya harap kita tidak tiba-tiba muncul di tempat ini ialah gereja apa? Saya harap kita ada satu keyakinan lah. Kami di gereja Anglican, kami datang gereja Anglican, kami juga memperkenalkan. Seperti saya katakan kita untuk memperkenalkan iman kami, memperkenalkan, bukan untuk berdebat bukan berdebat siapa gereja paling bagus, siapa gereja ini, siapa gereja tidak. Kami ingin memperkenalkan iman kami, kepercayaan kami, dan kami menyembah di gereja Anglican. Jadi mari kita ada keyakinan dan juga sukacita untuk memperkenalkan gereja Anglican. Jadi apa itu gereja Anglican? Dengan cepatnya. Gereja Anglican ialah boleh dikatakan satu gereja tradisi. Seperti yang kami tahu, mengapa dia satu gereja tradisi? Sebab kita mempunyai satu sejarah selama 500 tahun sudah dari permulaan. 500 tahun sudah. Jadi sebabkan jadi itu kita dipanggil gereja tradisi. Kalau kita kalau kamu ada ikut kelas penetapan, kalau saya yang ajar lah, gereja Anglican ini sebenarnya bukan hanya 500 tahun, boleh juga dikenal pasti sebenarnya sudah bermula awal lagi sejak tahun abad yang ke-6. Ataupun boleh lagi dikenal pasti sebenarnya abad yang kedua sudah wujudnya gereja Anglican. Mengapa gereja Anglican? Sebab gereja di Eropa itu saja. Anglo itu ialah United Kingdom lah. Itu ialah UK sana. Bukan UK sini ya. Bukan UK sini. UK di Britain di semua itu. Jadi itu katakan apa yang pertama ataupun kedua, sudah wujud gereja di sana. Itulah gereja Anglican. Dan disebabkan selama ini boleh katakan penginjilan dan expansion itu apa? Mereka pergi menanam gereja lah. Dari England, mereka pergi ke tempat lain sehingga hari ini wujudnya gereja di sini. Labuan ialah tempat pertama gereja Anglican di kawasan ini, di Sabah, Labuan. Sejak tahun berapa? Sejak tahun 1850.
Jadi kami ada satu sejarah 173 tahun. Kalau kamu tidak mengenal, pergi ke gereja kami, kamu lihat itu semua padri-padri yang sebelum itu. Yang paling atas, Bishop McDonald. Itulah padri yang pertama tahun 1850. Mereka sudah ada di sini. Itulah gereja Anglican kami di sini. Jadi dalam konteks sekarang, kami bukan hanya satu gereja di sini saja, tapi kami ada satu keluarga yang lebih besar lah. Kami dalam diosis Sabah, dan kepimpinan diosis Sabah ini ya di bawah tangan Bishop kami, Bishop Melton. Itulah gereja secara ringkas lah, sejarah gereja Anglican secara ringkas. Tapi gereja Anglican itu juga ada keunikannya. Satu keunikannya ialah di mana bila kita membina gereja, menjalankan gereja, kita katakan ini jalan tengah via media. Via media ini bukan English lah. Jalan tengah, di mana bila kita buat setiap cara dalam kebaktian, cara kita menjalankan gereja, kebaktian, bangunan semua ini, kita mengambil kepentingan tradisi dan juga kepentingan masa kini, keperluan hari ini. Jadi itu ialah via media kita coba kami masih mementingkan apa itu gereja tradisi, tapi kita tidak boleh menafikan ataupun mengabaikan keperluan hari ini. Jadi itu pelayanan yang kami lakukan ada menerusi via media lah. Jadi apa yang kita buat di sini ialah tradisi itu ada pentingnya. Dan kalau dalam bentuk gereja ini sebenarnya tak berapa boleh nampak tradisi lah, tapi sekurang-kurangnya padri ada pakaian inilah, ini ialah boleh katakan tradisi. Ini bukan lagi full set lah. Full set itu ada lagi surplus lagi yang boleh terbang itu. Dan ada lagi yang ada itu panggil tali shepherd. They call it a shepherd. Saya pun lupa apa shepherd tali. Ini adalah tradisi. Dan kita mengkekalkan ini. Mengapa kita masih mau pakai? bukan saya mau katakan ini sangat cantik lah atau apalah. Kita mengkekalkan ini supaya memberi satu peringatan, bahwa mereka yang melayani sebagai padri, mereka ialah padri. Bila kamu melihat seorang dalam jubah, terus kamu boleh kenal siapa orang itu kan? Kalau saya jalan keluar di sana, siapa orang nampak, terus mereka dapat mengenal siapa orang ini. Jadi itu ialah satu kelebihan tradisi. Kalau saya dia pakai ini, dia pakai collar dan jalan keluar, mereka tak akan pikirkan saya ini orang siapa. Tapi disebabkan tradisi, ini memberi satu kelebihan. Terus kita boleh mengenal. Bila kita masuk gereja, seperti saya katakan gereja setting ini bukannya sangat-sangat tradisi lah. Kami ada jemaat mungkin dari Sarawak, mungkin kamu mengenal. Boleh saya tanyakah kamu ada bila kamu masuk gereja, apa perkara yang pertama yang kamu akan lihat? Apa perkara yang pertama yang kamu akan lihat bila kamu masuk gereja? Bila masuk gereja, apa perkara yang pertama yang kamu akan lihat? Apa kamu lihat? Ada siapa? di Sabah ada kurang sedikit sudah lah. Di sini pun kurang, kamu tidak akan nampak.
Tapi kalau kamu dari Sarawak, mungkin kebanyakan gereja kamu masih ada. Sebab saya pergi 2 gereja, masih ada. Saya pun syukurlah, wah juga ada. Apa tuh? Bila kamu buka pintu, yang pertama kamu lihat, ada? Bukan buat salib lah, itu ialah kita mau buat salib lah. Perkara pertama yang kamu akan lihat ialah, ada kolam? Bukan kolam lah, bukan kolam. Pembaptisan. Betul tak? Ada kan? Saya tidak tahu panggil apa lah itu. Ialah pembaptisan lah, tempat kamu baptis. Mengapa? Sebab sakramen. Melalui pembaptisan, melalui Tuhan Yesus, kamu diselamatkan. Jadi itu tradisi. Bila kamu masuk, kamu diingatkan pembaptisan, dibaptiskan. Saya telah dibaptis. Saya telah menerima keselamatan. Itu yang perkara yang pertama. Okay. Dan disebabkan kami di sini ada di sini kami bukan kami abaikan lah, kami jadikan dia menjadi mobile lah. Jadi kalau kami ada guna, kami tolak keluar. Tak ada guna, kami tolak ke belakang. Tapi kalau kita dalam gereja tradisi Anglican lah, gereja pertama kamu lihat masuk gereja kamu akan nampak. Yang kedua apa yang kamu akan nampak? Kedua apa yang kamu akan nampak? Selepas ini kamu akan nampak meja sama salib. Mengapa? Gereja Anglican ada 2 sakramen kan? Sakramen baptism, sakramen Holy Communion. Jadi bila kamu masuk gereja, kamu akan nampak, saya dibaptiskan oleh Yesus. Bukan oleh Yesus lah, di atas nama Yesus lah. Okay. Nah sekarang saya nampak meja kudus. Dan saya mengasihi Tuhan Yesus. Saya melihat salib, saya mengasihi Tuhan Yesus. Itu ialah, itu sebabnya kita bina gereja, dulu kita bina gereja, ada tradisi sebegini. Okay, untuk mengingati kami. Penting atau tidak? Penting. Okay. Tapi hari ini mungkin ada kurang sedikit lah. Kita jalankan sebab kita harus memahami selain daripada ada 3 jalan tengah ini, ada satu prinsip lagi yang kita ambil ataupun kita tekankan, ialah iman, faith, reason dan juga tradisi. Apa itu lah? Yang 3 ini, iman. Takulan lah. Ini perkataan yang baru untuk saya. Akal lah, bagi saya akal lah. Reason dan tradisi. 3 pilar ini, kita mengambil penting dalam 3 perkara ini. Iman kami, reason, akal kami, dan juga tradisi. Tradisi penting adalah penting. Okay. Dan mengapa? Sebab dia menolong kami untuk mengasihi Tuhan Yesus. Itu ialah iman. Okay. Tapi kalau ada, kalau kita ada satu tujuan ataupun satu akal ataupun satu reason yang berlainan. Misalnya hari ini, okay, sekarang kita mau menjamah ataupun ingin adakan satu kebaktian untuk menarik, atau bukan menarik lah, untuk menjangkau kepada masyarakat hari ini ataupun muda-mudi hari ini. Kita mungkin mau buat dengan cara yang berlainan sedikit. Okay. Disebabkan iman masih yang sama, tradisi, akal, kepentingan ialah untuk menjangkau muda-mudi hari ini. Tak mungkin tradisi itu kita kurangkan supaya kita dapat menjangkau muda-mudi. Seperti Stevenson yang katakan, bila mereka menyembah selepas habis ada encore lagi kan, we want more. Saya sedang buat pada masa itu saya buat kerja saya lah, ada assignment saya buat kerja.
Jerit sana mereka, we want more, we want more, we want more. Dalam selepas kebaktian ini ya, lagu yang terakhir, kamu mau we want more gak? semua yang adult, yang semua dewasa ini, kamu mau we want more gak? Mungkin ada yang mau, ada yang dia mau lah. Jadi itu sebabnya kita ubah sedikit supaya muda-mudi dapat datang ke gereja. Jadi kita buat semua ini berdasarkan tiga perkara ini pada akhirnya untuk menjangkau muda-mudi. Mungkin ada perbezaan, tapi apa yang penting? Faith, reason, akal dan juga iman. Jadi kalau kita buat berlainan pagi ini, sorry lah Stevenson dalam Iwan mau punya, nanti lagu terakhir habis sudah, okay? Go in peace and serve the Lord, kamu jalan sudah, okay? Alright. Tapi dalam kemah muda-mudi, kita boleh buat. Ataupun dalam satu malam kita ada malam penyembahan, kita boleh buat. Okay. Jadi kita semua guna ini berlainan. Itu ialah gereja Anglican, okay? Jadi kalau kita katakan kita harus banggalah kita ada tradisi, kita memahami kepentingan semua yang kami lakukan ini dapat menolong kita mengenal Tuhan Yesus, itu sangat penting. Kalau kita menghargai tradisi dan juga kami juga ingin satu kebaktian yang dapat menjangkau kepada masyarakat ataupun muda-mudi hari ini, gereja Anglican juga ada. Jadi kalau kita tak mau menikmati ataupun merasai kebaikan ataupun the best of both worlds lah, datanglah gereja Anglican. Amen. Okay. Jadi kamu boleh jemput kawan kamu, datanglah gereja Anglican. Sebab di sini kamu dapat merasai Tuhan. Kamu dapat bertemu dengan Tuhan. Bukan saja itu, kamu dapat merasai tradisi gereja yang sudah lama 500 tahun ini untuk mengenal iman, boleh katakan forefathers iman, bapa yang sebelum ini. Jadi itu ialah kehidupan gereja Anglican yang kami ada. Jadi ya, jadi sudah lama nih saya kenal habis sudah. Oke. Pada akhirnya, apa tujuan gereja? Apa tujuannya? Tujuannya ada 3 perkara. Yang pertama, ialah satu tempat untuk bertemu dengan Tuhan, bukan? Berlainan kepada Tuhan. Satu gereja yang kami ini ialah satu tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan. Kita menyembah, kita mau ada satu pertemuan dengan Tuhan. Itu sangat penting. Saya harap kita sudah keluar dari masa MCO ini, dan sebelum ini disebabkan keadaan semasa kita terpaksa menyembah di rumah. Tapi kalau kamu bandingkan penyembahan di rumah dan di gereja, ada lainnya. Okay? Bukan dia boleh juga, tapi ada perbezaannya. Jadi dalam gereja sepatutnya, dan saya harap ialah satu tempat di mana kita akan bertemu dengan Tuhan. Jadi itu saya mau mendorong kita semua balik ke gereja. Saya mau mendorong jemaat kami untuk datang ke gereja, untuk menyembah. Sebab di sinilah kita dapat bertemu dengan Tuhan. Di sinilah kita dapat berlainan dari Tuhan. Selain itu, ialah satu perlainan antara satu sama lain. Kita dapat bertemu. Jadi kita dapat mendorong kawan kami di sebelah, mengenal dan berdoa sama mereka. Satu tempat di mana kita dapat mendorong antara satu sama lain. Dan gereja yang terakhir mesti jadi satu tempat penginjilan. Ataupun saya katakan satu tempat di mana kita dapat mencari pengharapan. Menemui pengharapan. Satu tempatnya kita dapat menemui pengharapan. Kalau kawasan lain dia dapat cari tempat kerja kah, tempat rumah kah,
tempat di mana saja, kalau semua tempat dia dapat cari pengharapan, gereja mesti menjadi satu-satu tempatnya kita mencari pengharapan. The church must be the last place to find hope. Gereja mesti menjadi satu tempat di mana orang dapat mencari pengharapan. Dan pengharapan itu ialah melalui siapa? Kamu dan saya. Yesus katakan, bila kita mengasihi antara satu sama lain, apa terjadi? Kasih Tuhan berserta kamu dan orang lain dapat melihat Tuhan berserta dalam hidupmu. Jadi kita harus jemaah juru sama kudus kita. Saya perkenalkan gereja kami. Saya tidak mau ceritakan gereja lain. Tapi gereja kami di sini mesti menjadi satu tempat pengharapan. Amen. Kalau semua lain dia boleh, di sini kita mesti boleh. Amen. Itu permulaan kamu dan saya. Bila kita beribadah bersama-sama, bila kita ada satu kerinduan untuk menyembah Tuhan, kerinduan untuk datang ke gereja, biarlah tempat ini kita bertemu dengan Tuhan. Amen. Amen. Pasukan pujian, saya ingin jemput kamu, mari kita buat satu respon di sini. Bila kita menyembah Tuhan, mari kita memberi satu kerinduan untuk menyembah, kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, saya berdoa juga, kamu dan saya, malam ini, bukan malam ini, pagi ini, kita dapat bertemu dengan Tuhan. Amen. Kira ada satu kerinduan untuk mencari Tuhan. Biarlah gereja Juru Selamat Kudus kita menjadi satu gereja yang kita dapat mencari pengharapan. Amen.